Fenomena OKB atau orang kaya baru yang terlihat norak ini memang menarik untuk dibahas ya. Karena di dunia ini ada orang-orang yang tiba-tiba memiliki kekayaan yang melimpah, tapi perilaku yang mereka tunjukkan itu terkesan norak, mencolok, dan jauh dari kata elegan. Bahkan tidak jarang mereka yang kaya mendadak itu tidak bisa mengelola kekayaan tersebut dan jatuh miskin tidak lama kemudian. Hal ini memicu pertanyaan, kenapa ya kekayaan yang seharusnya bisa membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik malah seringkali berujung pada pamer yang berlebihan. Mari kita bahas beberapa faktor di balik fenomena ini. Faktor yang pertama adalah balas dendam masa lalu dan kebutuhan validasi diri. Banyak OKB yang dulunya hidup serba kekurangan. Mereka mungkin pernah merasakan pahitnya hidup di bawah garis kemiskinan, di mana setiap keinginan harus dipendam karena keterbatasan finansial. Pengalaman ini membentuk luka batin yang dalam yang secara tidak sadar mempengaruhi perilaku mereka saat sudah memiliki kekayaan. Begitu punya uang, jadi ada semacam rasa ingin balas dendam terhadap masa lalu. Apa yang dulu hanya bisa diimpikan, sekarang bisa dibeli dengan mudah. Mereka membeli barang-barang mewah, koleksi mobil sport, dan juga jam tangan mahal, bukan hanya karena kebutuhan, tapi sebagai bukti konkret bahwa mereka telah berhasil melarikan diri dari masa lalu yang sulit. Tindakan ini seringkali dibarengi dengan aksi pamer, baik di sosial media maupun di dunia nyata. Perilaku ini juga merupakan bentuk validasi diri. Mereka ingin membuktikan kepada diri sendiri dan juga kepada orang-orang yang dulunya meremehkan bahwa mereka sekarang adalah pribadi yang patut diperhitungkan. Kebutuhan akan pengakuan ini seperti mendorong mereka untuk menunjukkan kekayaan secara demonstratif, seolah-olah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka sudah berhasil. Sayangnya, cara ini justru menciptakan kesan yang kurang berkelas karena esensi kekayaan yang sebenarnya itu ya kebebasan dan ketenangan, bukannya pamer. Faktor yang kedua adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola kekayaan. Menjadi kaya itu bukan hanya soal memiliki uang, tapi juga tentang bagaimana mengelolanya. Bisa jadi OKB-nya mungkin ada beruntung atau tiba-tiba dapat uang banyak, atau bisa jadi mereka memang jago mencari uang. Misalnya aja melalui bisnis yang mereka rintis dari nol atau dapat warisan, tapi belum tentu mereka memiliki bekal pengetahuan tentang etiket sosial, seni investasi, atau cara berinteraksi di lingkaran sosial yang lebih tinggi. Mereka ini ibaratnya pembalap pemula yang tiba-tiba diberi mobil Formula One. Mobil balapnya sih sudah canggih, tapi mereka bisa jadi belum tahu cara mengendalikannya dengan elegan. Akibatnya, mereka seringkali meniru apa yang mereka lihat dari film atau sosial media yang justru membuat mereka terlihat seperti guyonan gitu. Mereka mungkin berpikir bahwa memakai pakaian bermerek dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan logo yang mencolok itu keren. Atau mereka bisa jadi berpikir bahwa membeli koleksi mobil mewah dengan warna-warna yang mencolok itu adalah tanda kemewahan. Padahal, kekayaan sejati seringkali ditunjukkan dengan kesederhanaan dan hal-hal yang tidak norak. Kurangnya pemahaman tentang nilai intrinsik suatu barang juga menjadi faktor. Buat mereka, barang mewah adalah simbol status semata. Mereka tidak melihat kualitas atau sejarah di balik barang tersebut, melainkan hanya harganya. Inilah yang membedakan mereka dengan orang-orang kaya yang sudah berpengalaman atau old money, yang cenderung lebih menghargai kualitas dan juga keterbatasan, dan bukan hanya sekedar mau pamer. Faktor selanjutnya adalah tekanan sosial dan kebutuhan untuk membaur. Lingkaran sosial ini memegang peranan besar. Ketika ada seseorang yang terbiasa hidup sederhana dan tiba-tiba masuk ke lingkungan yang serba mewah, ada kecenderungan kuat untuk merasa ingin diterima. Mereka merasa harus menyesuaikan diri dengan norma dan budaya di lingkungan baru tersebut. Misalnya aja mereka jadi merasa perlu ikut-ikutan untuk membeli barang mahal, padahal ya fungsinya sama aja dengan barang yang lebih murah. Mereka melakukan itu hanya karena ingin dianggap setara dengan lingkungan barunya. Atau mereka memaksakan diri untuk hadir di pesta-pesta mewah, bukan karena mereka menikmatinya, tapi karena ingin punya koneksi. Tekanan sosial ini bisa datang dari lingkungan baru, atau bahkan bisa juga datang dari diri sendiri karena ingin diakui. Sayangnya, upaya yang terlalu dipaksakan ini seringkali justru terlihat tidak natural dan berlebihan. Mereka berharap dengan meniru gaya hidup yang mahal, mereka akan langsung dianggap setara. Padahal nggak juga. Malah kayak dianggap jadi guyonan. Faktor selanjutnya adalah kurangnya pemahaman tentang nilai sejati kekayaan. Pada akhirnya, fenomena OKB yang norak ini bisa jadi bermula dari pemahaman yang dangkal tentang nilai sejati dari kekayaan. Buat sebagian orang,
Kekayaan adalah tentang kebebasan, kenyamanan, dan kemampuan untuk memberi dampak positif, entah itu melalui donasi, investasi, atau berbagi ilmu. Tapi, buat OKB yang cenderung norak, kekayaan hanya dipandang sebagai alat untuk pamer dan simbol status semata. Semakin banyak yang bisa dipamerkan, semakin tinggi juga status mereka di mata orang lain. Padahal, nilai diri tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kalian miliki, tapi dari karakter, integritas, dan kontribusi nyata yang bisa kita berikan. Orang-orang kaya lama cenderung lebih bijaksana dalam pengeluaran dan tidak suka pamer. Mereka memahami bahwa kekayaan adalah tentang menikmati hidup dan bukan sekedar memamerkan materi. Kekayaan sejati tidak perlu disuarakan karena kehadirannya sudah terasa. Secara keseluruhan, fenomena OKB yang norak ini adalah sebuah perjalanan hidup yang kompleks. Ini bukan tentang uang, tapi juga tentang evolusi pribadi dan finansial yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi, belajar, dan menemukan jati diri di tengah kekayaan. Proses ini adalah bagian dari adaptasi psikologis yang tidak bisa terjadi dalam semalam. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!